Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran 7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah apa makna Rasul Allah dan apa saja tugas dan sifat Rasul Allah tersebut. Ya, sebenarnya apa itu Rasul? Maka di sini dijelaskan bahwa secara bahasa Rasul itu berarti utusan. Sedangkan secara istilah seorang laki-laki yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran Islam kepada umatnya. Jadi Rasul ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki yang kemudian diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran Islam kepada umatnya. Ya. Selain Rasul, sebenarnya kita juga mengenal adanya Nabi. Jadi Nabi dan Rasul. Namun ternyata keduanya ada perbedaan. Karena di sini sebenarnya semua Rasul itu adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi itu adalah Rasul. Artinya ada kriteria khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang utusan tersebut dibedakan tugasnya, ya, dibedakan tugasnya sehingga Allah Subhanahu wa taala membagi, ya. Ada yang memang Allah utus hanya sebagai nabi, tetapi ada juga nabi yang Allah utus sebagai rasul. Ya, di sini kita akan jelaskan apa saja perbedaan nabi dan rasul tersebut. Ya. Ya, nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Jadi nabi ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala di mana wahyu yang dia terima hanya untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk disampaikan, hanya untuk kalangan dirinya sendiri. Ya, nabi juga sebenarnya hanya menjalankan apa yang dilakukan oleh rasul sebelumnya. Ya, pada nabi. Jadi dia cuma melanjutkan saja. Ya, dia melanjutkan. Jadi tidak wajib disampaikan karena apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk disampaikan kepada orang lain. Misalnya tata cara ibadahnya bagaimana, ya, puasanya misalnya bagaimana, itu hanya untuk nabi itu sendiri, tanpa harus disampaikan kepada umatnya. Adapun sebagai rasul, ya, adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala selain untuk dirinya sendiri, tetapi juga wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi rasul ini adalah membawa syariat baru. Jadi rasul ini bukan seperti nabi yang melanjutkan syariat sebelumnya, tetapi rasul adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat baru. Ya, apapun yang diwahyukan Allah kepada dirinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk dilakukan untuk dirinya saja, tetapi juga harus disampaikan kepada umatnya. Ya. Lalu siapa saja nama-nama Rasul Allah yang wajib kita ketahui? Karena yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa nabi itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 124.000 lebih, ya, 124.000. Sedangkan rasul itu hanya sebagiannya. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa nabi, semua rasul itu adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul karena hanya ada beberapa orang yang disebut sebagai rasul. Dan yang wajib kita ketahui di sini hanya berjumlah 25, di mana diantaranya yaitu yang pertama ada Nabi Adam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, kemudian ada Nabi Zuaib, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai penutup para nabi. Jadi inilah total 25 nabi dan rasul yang mesti kita ketahui. Kemudian apa saja sifat para rasul? Ya,
Tentunya rasul-rasul yang dipilih Allah Subhanahu wa taala adalah bukan orang sembarangan. Dia adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki kriteria tertentu dan adanya sifat-sifat yang mesti ditanamkan di dalam pada rasul tersebut. Apa saja sifat para rasul? Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar. Ya, seorang rasul harus selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Ya, sifat mustahilnya adalah dusta. Jadi rasul itu mustahil untuk berdusta atau berbohong. Nah, ini sidiknya. Kemudian ada amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil khianat. Ya, lawan dari amanah adalah khianat. Jadi seorang rasul itu memiliki sifat yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Ya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Ya, ini adalah makna dari amanah. Kemudian ada tabligh, artinya menyampaikan. Ya, seorang rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya walaupun terasa sulit dan dianggap membahayakan. Ya, jadi dia harus sampaikan apa yang menjadi tugasnya, apa yang Allah utus, apa yang Allah berikan kepada dia, wahyu yang diturunkan kepada dia, maka dia wajib sampaikan kepada umatnya. Ini adalah sifat tabligh dari Rasul. Kemudian ada fatanah, artinya cerdas, pandai. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, bijaksana. Dia harus memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih dan akal budi yang tinggi. Jadi Rasul itu sebenarnya adalah orang-orang pandai, ya. Mereka orang pandai, orang cerdas. Jadi memang tidak sembarangan dipilih. Allah mengutus mereka bukan orang-orang sembarangan, tetapi memang orang-orang pilihan yang paling tidak ya harus mempunyai 4 sifat ini. Ya, lalu apa tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tugasnya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Jadi semua nabi punya satu tugas, ya, punya tugas yaitu bagaimana menyampaikan bahwa sebenarnya hanya ada satu Tuhan, yaitu hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Ya, kalimat la ilaha illallah inilah didengungkan oleh para nabi dan rasul. Inilah yang disampaikan pada Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya bahwa tidak Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu tugas yang kedua yaitu menyuruh manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Ya, dia harus beribadah hanya kepada Allah. Inilah tugasnya, salah satu tugas Nabi, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menyembah kepada patung. Ya, sebagaimana yang kita dapati bahkan sampai sekarang banyak seperti itu. Umat-umat terdahulu juga, umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian bahkan sampai umat Nabi Muhammad SAW sebelum pada zaman jahiliyah itu adalah penyembah patung. Ya, mereka menyembah patung. Ya, lalu misalnya Nabi Shu'aib di mana berdakwah untuk menyuruh umatnya menyembah Allah, bukan menyembah pohon. Ya. Jadi ini yang banyak kita lihat sampai sekarang, bahkan ada mungkin orang-orang yang menyembah kuburan, meminta doa ke kuburan. Ya, ini semua adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan kesan seperti ini maka para rasul itu diberikan tugas untuk memberi tugas untuk apa? Untuk menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada patung, batu, pohon, bahkan kuburan. Lalu tugas yang ketiga adalah membawa rahmat. Jadi rasul ini membawa tugas yaitu adalah membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa kebaikan. Kemudian ada tugas yang keempat yaitu memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Jadi rasul ini adalah memberikan petunjuk, mengajak kepada orang-orang untuk berbuat baik, bahwa menunjukkan kepada orang-orang, kepada umatnya bahwa ini adalah yang baik dan ini adalah yang salah, ini yang benar dan ini yang salah. Ya. Kemudian memberikan peringatan kepada manusia. Jadi Rasul Allah Subhanahu wa taala selain mengajak kepada kebaikan,
selain mengajak bahwa Tuhan itu hanya kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi juga memberikan peringatan kepada manusia agar mereka sadar. Peringatan seperti apa? Bahwa segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu ada balasannya, akan dipertanggungjawabkan. Perbuatan baik itu akan mendapatkan pahala yang akan membawa dia masuk ke dalam surga, dan perbuatan yang buruk akan membawa mendapatkan neraka dan mendapatkan dosa, dan balasannya adalah neraka, jahanam neraka. Ya, dimana kita ketahui bahwa neraka itu adalah api yang sangat panas. Kemudian bahan bakunya itu adalah manusia dan jin. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana panasnya neraka. Ini adalah tugas Rasul, ya, bagaimana menyampaikan peringatan kepada umat-umatnya bahwa ketika kita berbuat suatu perbuatan, maka itu akan ada pertanggungjawabannya. Lalu tentunya memberikan suri teladan yang baik, menunjukkan contoh yang baik. Jadi Rasul adalah mempunyai tugas untuk memberikan contoh yang baik kepada umat-umatnya. Bisa kita lihat bagaimana kisah dari Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, bagaimana etika beliau ketika menghadapi seorang pengemis buta, di mana pengemis ini setiap harinya ini mencaci Rasulullah, setiap harinya menghina Rasulullah, ya, setiap harinya menyebut Rasulullah adalah penyihir. Namun apa yang Rasulullah lakukan? Apakah beliau marah? Tidak. Beliau justru berbuat baik kepada pengemis ini. Bahkan beliau memberi makan, menyantuni pengemis ini tanpa harus marah, meninggalkan rasa dendam kepada dirinya. Inilah Rasulullah, contoh suri teladan yang begitu baik, yang mestinya kita contohi. Sampai ketika mungkin ada orang yang berbuat buruk kepada kita, ya kita jawab dari Rasulullah bagaimana sifat beliau. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi beliau balas keburukan dengan kebaikan. Dengan tujuan apa? Bahwa sebenarnya perbuatan baik itu ada balasannya. Ya, saya kira alhamdulillah pelajaran kita kali ini sudah selesai. Ingat ya, untuk selalu mengamalkan sifat wajib Rasul Allah dan menjauhi sifat mustahil Allah. Adapun untuk memaksimalkan pembelajaran kita supaya kalian lebih paham, ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab, ya, yaitu yang pertama, apa perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian berapa jumlah Nabi Rasul yang wajib kita ketahui, kemudian tuliskan tugas-tugas Rasul Allah, lalu sebutkan sifat wajib Rasul, dan ya sebutkan sifat mustahil Rasul. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.